Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat. Chelsea meraih impian mereka, merebut gelar juara dunia ketika dalam pertandingan final Piala Dunia antar klub di Stadion Mohammed bin Zayed di Abu Dhabi. Tim asuhan Thomas Tuchel mengukir sejarah, mendapatkan trofi Piala Dunia antar klub untuk pertama kalinya. Dan Tuchel menjadi pelatih Jerman pertama sepanjang sejarah di Chelsea yang meraih 3 trofi luar biasa. Ya, Liga Champions mengalahkan Manchester City, Super Cup atau Piala Super mengalahkan Villarreal lewat adu penalti 6-5. Dan di Abu Dhabi mereka melengkapi itu dengan juara dunia antar klub. Maka lengkap sudah trofi dari The Blues ya, untuk mereka bawa pulang ke London dan masuk ke lemari mereka untuk dipajang. Menjadi lengkap, disaksikan juga oleh sang taipan mereka, Roman Abramovich, di tribun kehormatan yang nampak begitu tegang mengikuti jalannya pertandingan. Chelsea memberikan suatu kegembiraan kepada fans yang datang ke Stadion Mohammed bin Zayed. Pertandingan memang harus dilalui dengan 120 menit. Setelah 90 menit berakhir imbang 1-1. Satu kartu merah yang diperoleh pemain Palmeiras, Luan, dan 2 gol dari titik putih atau penalti yang diberikan wasit. Pertandingan yang menarik. Walaupun memang Palmeiras ini lebih banyak bertahan. Kalau melihat dari permainan secara keseluruhan kan mereka lebih banyak menunggu ya, untuk counter attack. Dan ketika mereka bermain dengan pola seperti ini sulit ya untuk bisa menghadapi Chelsea karena kontrol permainan itu ada di Chelsea. Ketenangan pemain-pemain belakang Chelsea dipimpin oleh pemain yang senior sudah 37 tahun, Thiago Silva. Ini baik sekali. Didampingi oleh Christensen dan Rudiger juga. Bagaimana gawang Mendy ini selalu terjaga dengan baik walaupun memang ada satu penalti karena Silva itu ada handsball ya. Gol dari Chelsea itu dilakukan di menit ke-55 ya. Ketika Lukaku menyambut umpan dari Hudson-Odoi dan menanduk dengan kepalanya untuk bisa menggetarkan gawang Palmeiras yang dikawal oleh Wewerton. Namun 9 menit kemudian ada penalti dari Thiago Silva yang kena di tangan dan akhirnya Rafael Veiga ini bisa mencetak gol menaklukkan penjaga gawang Edouard Mendy ya, 1-1 dan harus dilalui dengan perpanjangan waktu. Dan Kai Havertz kembali menjadi pahlawan bagi Chelsea. Di menit 117 penalti handsball yang terjadi lewat tangan Luan ya, ketika ada tembakan dari Cesar Azpilicueta. Ini terjadi di menit 113. Ya karena ada perpanjangan dan kemudian wasit harus lihat monitor ketika dipanggil oleh VAR untuk bisa mengecek. Dan akhirnya di menit 117 itu penalti dan diambil oleh Havertz. Ya, memang agak sedikit menegangkan dan bersudi juga untuk bisa menyuruh Havertz. Tidak mudah ya untuk bisa memberikan kesempatan kepada Havertz. Karena ini pemain yang dalam adu penalti di Piala Super ya, melawan Villarreal, Havertz itu gagal mengeksekusi penalti. Dia sebagai orang pertama saat itu di Chelsea dan gagal. Satu-satunya yang gagal Chelsea. Namun Chelsea bisa memenangkan pertandingan 6-5 lewat adu penalti. Tapi Havertz ini juga menjadi pahlawan ketika gol tunggalnya ya, ke gawang Ederson Moraes itu membawa Chelsea menjadi juara di Liga Champions. Ya, tahun yang lalu. Jadi Havertz menjadi penentu. Ketika mendorong Havertz, mestinya di sana ada Ziyech, tapi Ziyech juga nggak berani ya untuk bisa mengambil penalti. Ada Cesar Azpilicueta juga yang bisa mengambil penalti. Namun karena ini situasi yang sangat menegangkan, tinggal 3 menit lagi pertandingan ini akan berakhir. Ya, kalau gagal, waduh, ini betul-betul sakit benar ya. Makanya semua ini agak tegang dan takut untuk bisa mengambil penalti, termasuk Timo Werner. Di sana sebenarnya ada 4 ya, selain Havertz itu menjadi opsi yang
Belakangan itu ada Ziyech pertama, Azpilicueta, Timo Werner, dan Christian Pulisic bersama dengan Havertz. Tapi Havertz yang berani bisa mengambil penalti ini dan dilakukan dengan sangat dingin, sangat tenang sekali, ya, untuk mengecoh Weverton yang bergerak ke kiri dan dia menempatkan bola itu di sisi kanan, ya, gawang Palmeiras. Dan kalau sudah gol di menit 117 tidak mungkin lagi akan dikejar. Pasti Chelsea akan memenangkan pertandingan. Kalau kita bisa melihat dari jalannya pertandingan juga wajar ya. Pantas Chelsea ini bisa menang. Mereka menguasai dari semua aspek. Saya lihat di statistik itu semua ada di Chelsea. Jadi keterlaluan kalau Chelsea tidak menang dalam pertandingan melawan Palmeiras ini. Mereka melancarkan 11 tembakan ya. 3 ada on target yang terjadi. Sama juga dengan di Palmeiras ada 3 on target. Tapi tidak sampai 10 tembakan mereka. Penguasaan bola tinggi sekali Chelsea, 71% ya, sepanjang pertandingan. Sementara Palmeiras itu cuma dengan 29%. Perpindahan bola dari kaki ke kaki, ya, passing kemudian sentuhan pemain-pemain Chelsea itu jauh, hampir mendekati 800 kali perpindahan bola yang dimainkan dari lini belakang tengah ke depan. Ya. Total itu ada 790 sentuhan passing yang dilakukan operan-operan dari kaki ke kaki yang dimainkan oleh seluruh pemain Chelsea. Nah, bagaimana dengan Palmeiras? Palmeiras itu cuma di statistik mereka itu cuma 321 kali perpindahan bola. Jadi memang jauh, 790 sama 321 kali. Jadi wajar Chelsea ini bisa menang walaupun harus dilalui dengan kerja keras, perjuangan berat lewat perpanjangan waktu, tapi memang kemenangan itu sudah di depan mata mereka. Dalam akurasi operan pun mereka tinggi ya. Sampai 86% akurasi operan mereka. Lawan itu cuma 66%. Itu jauh sekali kalau bisa dibandingkan. Karena mereka kan bermain, Abel Ferreira ini pelatih dari Palmeiras ini menempatkan berubah dengan gaya main. Kalau bermain di semifinal lawan Al Ahly, mereka menang dengan 2-0 itu dengan formasi mereka tuh 4-2-3-1. Tetapi melawan Chelsea di final mereka memang agak takut bermain dengan mengubah 5-4-1 dengan menempatkan di depan itu bergantian antara Rafael Veiga dan Ranielsen. Di belakang ini Scarpa ditarik ke belakang untuk bisa bermain di posisi kiri. Ya. Higueras agak masuk ke dalam bersama dengan Luan dan Gomez. Kemudian ada Roca di kanan ya. Dengan Weverton penjaga gawang. Danilo, si Rafael tuh sama Dudu itu di tengah mereka. Jadi pada saat mereka kehilangan bola dan ditekan oleh Chelsea, itu sampai 8 pemain yang ada di belakang. Ini yang memang sedikit menyulitkan bagi Chelsea. Di babak pertama tidak bisa membuat gol sebelum di babak kedua 10 menit setelah babak kedua dimulai, Lukaku bisa menyelesaikan itu dengan tandukan kepala yang akurat. Gol kedua Lukaku di turnamen ini. Tidak bagus banget ya, kecuali gol itu yang diciptakan oleh Lukaku, tapi Lukaku tidak bermain dengan hebat. Makanya dia ditarik keluar dan Timo Werner masuk. Nah, Tuchel ini memainkan formasi itu ada 4 perubahan ya. Dibandingkan dengan mereka main melawan Al Hilal di semifinal dan menang 1-0. Ya. Di bawah Mister Mendy yang menggantikan Kepa. Kemudian di kiri itu tidak ada Alonso. Itu ditempatkan langsung dengan Hudson-Odoi. Jorginho tidak ada di bench. Yang masuk duluan adalah N'Golo Kante berpasangan dengan Kovacic. Hakim Ziyech itu ditarik untuk bermain di cadangan dulu. Duduk cadangan, yang masuk adalah Mason Mount. Tapi Mount bermain tidak berkembang di babak pertama. Ini yang membuat Tuchel juga harus menarik pemain muda ini untuk dimasukkan adalah Christian Pulisic. Jadi ada mungkin 6 pergantian kalau tidak salah yang dilakukan oleh Tuchel sepanjang pertandingan. Bahkan di babak kedua pun dia memasukkan Timo Werner menggantikan Lukaku. Ya. Kemudian Saul juga masuk menggantikan Hudson-Odoi. Sebelum Malang Sarr masuk ya di perpanjangan waktu menggantikan Christensen, dan Hakim Ziyech masuk menggantikan Kovacic. Ini pergantian-pergantian yang dilakukan oleh Tuchel. Tuchel juga mengantisipasi memasukkan Ziyech ini karena dia melihat kalaupun terjadi adu penalti, Ziyech akan menjadi orang untuk bisa mengambil penalti. Makanya dia menahan Havertz juga ada di dalam dengan mendorong juga Timo Werner masuk, karena ini saya sudah lihat antisipasi itu akan jadi kalau ini tetap draw dan penalti ya pasti Werner akan mengambil penalti, Havertz, Ziyech di sana, Azpilicueta yang akan mengambil penalti, dan mungkin satu di antaranya adalah
Thiago Silva yang bisa diambil, atau Christian Pulisic yang akan ditempatkan sebagai 5 penendang pertama. Jadi memang Tuchel sudah siap dengan pergantian-pergantian ini. Saya sudah lihat bahwa pasti dia akan mengantisipasi dengan adu penalti. Namun itu tidak terjadi karena lawan memilih memang untuk adu penalti. Palmeiras ini ingin untuk adu penalti, ya. Karena mereka mengharapkan mungkin dari adu penalti mereka bisa memenangkan pertandingan. Padahal mereka itu salah melihat. Karena selama ini dalam adu penalti 4 kali yang mereka lakukan ya di Brasil, itu mereka tidak pernah menang adu penalti. Nah kalau dengan Chelsea ini kan kuat dalam adu penalti. Di Piala Super mereka menang dengan adu penalti lawan Villarreal. Dan di bawah Mister Mendy ini menjadi pahlawan di final Piala Afrika melawan Mesir. Senegal mengalahkan Muhammad Salah dan kawan-kawan itu 4-2 lewat adu penalti dan Mendy menjadi bintangnya saat itu. Jadi kalau adu penalti saya pikir juga tidak akan mungkin Palmeiras bisa menang karena Chelsea lebih siap sepertinya, karena kelihatan sekali dalam pergantian pemain saya sudah katakan tadi itu Tuchel itu sudah memasukkan orang-orang yang pasti akan mengambil penalti. Ini memang kecerdikan dari Tuchel. Mengapa dia tidak memainkan dari awal Ziyech dan nanti masuk di perpanjangan waktu? Tentunya dia sudah ada perhitungan. Memang agak mengejutkan juga. Ziyech bermain bagus di semifinal, tapi ada di bench nanti masuk di perpanjangan waktu. Memang pelatih lebih tahu. Dia lebih tahu, lebih jeli melihat kondisi pemain di final. Dan dia melakukan dengan baik dengan 4 pergantian yang sudah saya katakan. Dan pergantian-pergantian pemain yang oke. Bahkan Jorginho tidak dimainkan sama sekali dalam pertandingan final ini karena memang tampil kurang begitu bagus di semifinal. Dan selamat buat Chelsea ya, luar biasa, mereka sudah mengukir sejarah dan pasti ada piala lagi satu yang di depan mata mereka. Mereka akan tampil di final Carabao Cup Piala Liga Inggris menghadapi Liverpool pada tanggal 27 Februari yang akan datang di Wembley. Kalau bisa menang lagi, Tuchel akan bisa membawa piala lagi, piala keempat dia ya. Dan mereka masih berharap untuk bisa ke final Piala FA. Karena mereka juga lolos ke putaran kelima. Kalau di IPL mungkin berat. Ya karena memang jauh sekali selisih tertinggal dengan Manchester City. Ya, karena pertarungan itu masih ada antara City dan Liverpool. Ya, karena dengan selisih yang sudah di atas 14 atau 15 poin ini berat ya. Hanya berpikir bagi Chelsea itu untuk bisa finish di 4 besar untuk Liga Champions yang akan datang. Tapi kalau dengan Chelsea bisa merebut sekarang sudah Piala Dunia, kemudian Piala Liga dan Piala FA mereka dapat, luar biasa. Ya, prestasi berarti mereka hanya menyisakan satu yang mereka persembahkan buat City. Jadi inilah review saya tentang final Piala Dunia antar klub antara Chelsea menghadapi Palmeiras, dan perlawanan sedikit dilakukan oleh Palmeiras karena mereka bertahan total untuk melakukan counter, namun kalau saya bisa melihat kemenangan itu sudah menjadi milik bagi Chelsea sebenarnya. Karena Chelsea mendominasi penuh dari semua aspek. Dan pantas mereka bisa memboyong Piala Dunia ini setelah mereka kalah di 2012. Oke, ciao.